Jadi bagaimana perubahan yang gimana yang pengen kita hancurkan? Bagaimana perubahan yang kita ingin sampaikan? Tentunya perubahan Muhammadiyah adalah perubahan yang cepat, tepat, dan bermanfaat. Apa tadi? Cepat, tepat, dan bermanfaat. Karena saya orang Sumatera, dan biasanya orang Sumatera itu kalau membuka sesuatu itu pakai pantun, ya. Jadi saya mau membacakan pantun sedikit. Badan kurus karena kurang makan, badan gemuk karena banyaknya makan. Mumpung salam belum saya ucapkan, yang ingin ke WC saya persilahkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala sa'iril adyan wa huwa la khata'a wa la nisyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan keimanan ke dalam hati orang-orang yang beriman untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengirim kita, menuntun kita ke dalam jalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni agama Islam. Yang terhormat Ketua Organisasi Pengurus Ranting Muhammadiyah, yang terhormat Ibu-ibu Aisyah, yang terhormat Bu Eda, Ikatan Pelajar Putra Putri Nahdlatul Ulama, yang saya cintai dan saya banggakan, imawan dan imawati yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang tema ini, revolusi kepengurusan dengan langkah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi pagi Ketua Panitia Ahilham WhatsApp saya, beliau mengirimkan tema ini dan saya tertarik dengan satu kata di awal, yaitu revolusi. Supaya lebih mudah saya tunjukkan diri saja ya. Revolusi. Tentang revolusi, tadi saya sudah buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi pagi ya, saya ingin tahu suaranya. Mungkin dari Putri, dari Mawati sama Imawan, siapa dari kalian yang berani menyuarakan apa itu revolusi? Apa itu revolusi? Mungkin bisa tangan, mungkin bisa maju. Apa itu revolusi? Gak ada? Ya, maju lawan atau di situ lawan. Apa itu revolusi? Apa? Perubahan. Kemudian apa bedanya dengan evolusi? Kalau misalnya revolusi dimaknai perubahan, apa bedanya dengan evolusi? Kita skip dulu ya. Jawabannya yang bagus dari bawah mungkin. Apa itu revolusi? Ada apa? Perpindahan. Ya, kita tampung. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, revolusi adalah perubahan yang cepat. Perubahan yang cepat itu cluenya. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah perubahan itu syaratnya hanya cepat?
Tidak dong. Jadi bagaimana perubahan yang gimana yang pengen kita hancurkan? Bagaimana perubahan yang kita ingin sampaikan? Tentunya perubahan Muhammadiyah adalah perubahan yang cepat, tepat, dan bermanfaat. Apa tadi? Cepat, tepat, dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita lihat perubahan dalam Al-Quran atau pergerakan dalam Al-Quran cuma 2 suku katanya. Nanti kalau misalnya imawati keluar dari sini kemudian bingung apa sih yang disampaikan oleh materi, ingat 2 saja. Di sini saya ingin berbicara tentang 2 hal. Pertama, perubahan dalam Al-Quran diwakili oleh 2 kata. Pertama, wa dan ma'a. Wa dalam bahasa Indonesia artinya dan. Ma'a dalam bahasa Indonesia artinya bersama. Contohnya, dan misalnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa. Kemudian ma'a, inna ma'al usri yusra. Ingat ya, kunci katanya adalah dan ma'a, bersama. Nah, saya mencoba untuk lebih mensederhanakan bagaimana dan ma'a ini bekerja. Dan ma'a ini adalah pola berpikir seorang manusia postmodernisme. Postmodernisme itu pasca modern, setelah modern. Kemarin modern, sekarang kita move on ke zaman postmodern. Bagaimana itu? Saya analogikan. Misalnya kita semua ingin membuat toko buah-buahan misalnya. Kalau kita tidak punya pikiran wah, maka biasanya pikiran kita itu abstrak. Abstrak itu biasanya diwakilin oleh kata au dalam Al-Quran. Apa itu au? Atau contoh ya, kita ingin membuat toko buah-buahan, kemudian kita masuk ke dalam kebun buah-buahan. Kalau kita nggak punya pikiran wah, maka kita hanya memilih kita ingin jualan durian atau apel atau rambutan. Nah, pertanyaannya, apakah sebuah toko buah-buahan bisa disebut sebagai toko buah-buahan kalau hanya menjual satu jenis buah-buahan saja? Tidak bisa dong. Maka pikirannya harus wah. Kita masuk kebun binatang, kebun apa? Buah-buahan. Kita masuk, maka kita kolaborasikan. Kita ingin membeli durian dan rambutan dan apel dan kelengkeng. Semakin banyak wanya, maka semakin kuat juga, semakin besar juga, semakin cepat juga, semakin tepat juga, semakin bermanfaat juga toko buah-buahan kita. Jadi kalau kita pengen maju, maka pola berpikirnya adalah pertama adalah apa? Dan. Maka semakin besar dannya, maka semakin hebat juga sebuah organisasi, sebuah keluarga. Get the point? Dapat poinnya? Pertama dan. Kemudian kita move on ke ma'a, bersama. Bersama biasanya identik dengan visi. Contoh ya tadi, saya sudah pakai pikiran dan. Saya sudah punya apel dan durian dan kelengkeng. Bersamanya adalah visinya. Dari sana saya kolaborasikan, saya ingin menciptakan misalnya sambal durian misalnya. Itu ma'a, itu visi. Misalnya dari sana saya pengen membuat selai apel misalnya, itu visi. Misalnya dari sana saya pengen membuat agar-agar dari kelengkeng misalnya, itu visi. Maka visi adalah sesuatu yang datang dari kolaborasi dan yang kuat. Nah, kalau dalam konteks organisasi begitu juga. Kalau kita misalnya pengen kuat, IPM pengen hebat, pengen besar, maka dannya diperkuat. Kedua, visinya adalah diperkuat juga. Nah, sebaik-baiknya visi adalah menuju Allah, yang mendekat kita one step closer ke Allah. Ya. Agar kita berhenti dulu ya. Terima kasih sudah diingatkan. Gini, tadi kita sampai pada
pola berpikir Al-Quran. Jadi pertama yang perlu diperkuat adalah sistem berpikir uangnya dulu, dananya dulu, kolaborasinya dulu, pertemanannya dulu. Kemudian kedua, tidak cukup sampai di situ saja, tetapi harus diiringi dengan yang namanya visi. Nah, tetapi visi juga tidak ada artinya, tidak ada maknanya kalau wanya nggak kuat. Contoh, kita semua pintar, kita semua punya cita-cita. Nah, sederhananya kalau saya ibaratkan, kita pengen ke Surabaya nih, kita pengen ke Surabaya, tapi kita tidur setelah itu, apakah sampai? Nggak sampai. Ketika kita misalnya punya visi ke Surabaya, maka untuk ke sana, apakah kita harus jalan? Apakah kita harus naik motor? Apakah kita harus naik mobil? Itu wahnya. Saya, kita, dan motor. Jadi wah itu tidak hanya pada konteks manusia dan manusia, tetapi pada konteks makhluk. Nah, untuk supaya wah dan ma'anya solid, kuat, ada dua kunci dalam Al-Quran. Pertama, tidak boleh sombong. Kedua, tidak boleh ada sedikit pun kebencian. Nah, kemudian saya korek-korek lagi, kemudian saya cari apa itu sombong. Rupanya sombong itu tidak ada sebenarnya. Kok tidak ada? Karena ada dua kemungkinan orang disebut sebagai sombong. Pertama, dia lagi berbohong atau dia lagi bercanda. Pada konteks berbohong misalnya, dalam Al-Quran kisah Fir'aun misalnya, Fir'aun mengatakan bahwa Ana Robbi, saya Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, bisa nggak dia nggak makan 3 hari aja? Gak bisa dong, maka dia lagi berbohong. Kedua, tidak ada yang namanya sombong tapi lagi bercanda. Misalnya saya bilang nih ke Imawan sama Imawati semua, rumah saya itu besar sekali, untuk ke dapur saja saya harus pesan Gojek misalnya. Itu pada konteks bercanda. Jadi sebenarnya orang sombong itu tidak ada. Ketika kita sombong, ada dua kemungkinannya, kita lagi berbohong atau kita lagi bercanda. Maka kunci dari pola berpikir dan ma'a dalam Al-Quran, pertama adalah tidak boleh sombong. Kedua, tidak boleh ada kebencian sedikit pun. Kenapa? Karena membenci itu sama saja dengan membiarkan buah busuk dalam keranjang. Contoh misalnya, tadi kita pada konteks tadi kita punya toko buah-buahan yang sudah besar sekali, tetapi toko buah-buahan itu ada satu semangka yang busuk, kemudian ada yang beli misalnya Imawan Barda beli semangka misalnya, dia beli semangka, ketika dia beli semangka rupanya busuk. Pertanyaannya adalah, apakah pembeli tadi akan kembali lagi? Tidak dong. Maka kalau kita pengen solid, tidak boleh ada sedikit pun kebencian bersama teman, harus ada kelodohan, harus ada perasaan bahwa untuk menghidupkan satu manusia saja butuh 1000 orang. Ada buku bagus dari Yuval Harari Noah, buku keduanya dari buku Homo Sapien, namanya Homo Deus. Beliau mengatakan bahwa kita ini semuanya namanya Homo Sapien. Sebelum kita ada Homo erectus. Homo erectus itu umurnya sekitar 1 juta tahun. Kita masih 100.000 tahun. Nah, kenapa Homo erectus itu bisa bertahan lama sekali? Rupanya mereka itu sangat solid dalam bekerja sama. Kenapa kita bisa survive dengan dinosaurus, dengan King Kong, dengan tumbuh-tumbuhan yang besar? Karena dari dulu manusia itu telah merasa bahwa dirinya lemah. Nah, perasaan lemah inilah yang mengantarkan manusia untuk berkolaborasi.
Kok bisa lemah? Contoh kambing misalnya. Kambing itu melahirkan 2 bulan 2 minggu itu sudah bisa nyari makan sendiri. Pertanyaannya, manusia 2 tahun bisa nyari makan sendiri nggak? Masih merangkak, masih owek-owek. Jadi karena manusia sadar dirinya lemah, untuk menghidupkan satu manusia saja butuh 1000-an orang, maka ada kolaborasi. Dulu 1 juta tahun yang lalu mungkin Homo erectus itu hidup, ada yang tugasnya menjaga anak mereka, ada yang tugasnya memburu, ada yang tugasnya defense atau berlindung dari banyak hewan-hewan besar misalnya. Maka umur mereka tua sekali, lama sekali. Kemudian revolusi manusia kedua adalah Homo sapien. Homo sapien hidup di era yang banyak sekali peperangan dan sebagainya. Diperkirakan manusia akan punah dalam buku itu 1000 tahun lagi. Jadi umur kita itu lemah sekali kalau kita merasa bahwa diri kita kuat. Ketika diri kita merasa bahwa aku adalah yang paling kuat, aku adalah yang paling hebat, maka sungguhnya itu membuka dirinya dalam menghadapi kepunahan. Itu mendekatkan diri kepada kepunahan. Maka untuk menciptakan IPM yang kuat tadi, uangnya diperkuat, kita semua diperkuat, kita semua adalah makhluk. Kemudian keduanya, kita punya visi apa, kita punya program apa. Nah, sebaik-baiknya visi adalah yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat itu tadi adalah tidak boleh ada kebencian dan tidak boleh sombong. Itu saja intinya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman keluar ditanya, bisa menjawab, setidaknya kerangka berpikirnya seperti itu. Al-Quran menghadirkan kerangka yang sederhana sekali, tetapi itu juga yang dipakai pada zaman modern ini. Misalnya ada revolusi industri, misalnya 4.0, ada industri digital, perkawinan antara dan 1 dan 0. Kemudian ada komputer di situ. Banyak hal. Bahkan mengerikan sekali kalau kita tidak menyadari hal ini penting. Contoh misalnya Nokia misalnya. Tahu Nokia? Nokia itu HP 1000 umat. Nokia itu besar sekali. Brand itu besar sekali. Tetapi ketika ada era Android, mereka nggak mau kolaborasi. Mereka gengsi. Mereka merasa diri mereka besar. Karena mereka tidak mau kolaborasi, akhirnya apa? Chaos. Akhirnya terpuruk, akhirnya hancur. Maka sebesar apapun Muhammadiyah, kalau generasinya, kalau kader-kadernya merasa dirinya paling hebat, paling pintar, maka akan naudzubillah ada banyak hal buruk yang ada di depan kita. Maka intinya itu. Nah, kemudian paling terakhir, gimana sih pemilihan ideal Al-Quran? Kalau misalnya kita lihat buku yang paling tua tentang Al-Ahkam Al-Sultaniyah, buku paling tua tentang fikih kepemimpinan yang ditulis oleh Imam Al-Farnawi, yang mana beliau wafat pada tahun 450 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa pemimpin yang ideal itu dalam Al-Quran, pertama, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Pertama, amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah ketika dia diembankan sebuah kewajiban, dia menjadikan kewajiban itu aman pada tempatnya. Itu pertama. Kemudian dalam buku Al-Ahkam As-Sultaniyah tadi, syarat kedua menjadi pemimpin adalah wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adil. Adil apa itu adil? Adil adalah menempatkan sesuatu pada porsinya. Ketika misalnya kita diembankan uang Covid misalnya, kita tempatkan pada uang Covid, bukan pada kantong yang tidak menjadi haknya. Itu adil. Kemudian ketika dua hal ini telah solid, maka yang terakhir adalah kata Imam Al-Farnawi, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini sebenarnya unik. Kenapa ayat ini redaksinya tidak seperti ini?
ati Allah wa atiur Rasul wa ati ulil amri minkum. Kenapa ketika ulil amri nggak ada ati di situ? Rupanya kalau kita lihat beberapa tafsir Al-Mizan, tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya, di sana dicantumkan bahwa kita hanya boleh menaati pemimpin yang ati Allah dan atiur Rasul. Itu kuncinya. Jadi pemimpin yang ideal adalah pertama amanah, kemudian adil, kemudian kedua ati Allah, dan ketiga ati Allah dan atiur Rasul. Mungkin ini saja. Setelah ini kita sharing bersama. Kalau misalnya saya nggak bisa menjawab, mungkin teman-teman di sana bisa menjawab. Kalau misalnya di sana tidak bisa menjawab, mungkin di sana bisa menjawab. Kita saling kolaborasi. Oke? Terima kasih untuk materi. Di sini moderator membuka 3